Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar yaitu tentang akidah akhlak. Jadi pembelajaran akidah akhlak kelas 11. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Tujuannya apa? Berdoa agar kita dalam pembelajaran diberi kelancaran dan juga mendapat ilmu manfaat dan juga barokah. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina Innaka antat tawwabur rahim. tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Anak-anak, setelah kita berdoa, sekarang Bapak akan mengecek kebersihan kelas. Nah, tadi sudah dipiket ya, sudah disapu ya? Sudah nggak ada sampah, sudah bersih. Nah, tujuannya kalau kita dalam pembelajaran, kelas kita harus bersih supaya dalam pembelajaran kita nyaman, enak, dan juga bisa lancar. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen. Kalau nanti ada anak yang tidak masuk, bilang tidak masuk Bapak. Yang saya panggil nanti tunjuk jari dan juga bilang hadir. Sekarang saya absen. Untuk yang pertama, Elsa Fitri. Hadir Bapak. Nomor 2, Eva Maisha. Hadir Bapak. Untuk yang nomor 3, Fatia Arta Lestari. Hadir Bapak. Untuk yang terakhir, Fitria. Hadir Bapak. Semuanya masuk ya? Semuanya masuk. Setelah kita berdoa, sudah pengecekan kelas sudah bersih, sudah diabsen, semuanya masuk. Sekarang Bapak akan menanya tentang pelajaran kemarin tentang apa? Ayo. Pelajaran kemarin tentang adab perjalanan. Sekarang tak tanya, siapa yang tahu doa keluar rumah? Ayo Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul? Kalian yang kedua, doa berkendaraan. Saya Pak. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Betul? Pinter-pinter ini kelas ini, alhamdulillah. Jadi untuk yang Mbak satu lagi. Nah, kalau kita berjalan, jalan kaki, kemudian di depan kita ada orang tua, nah, bagaimana sikap kalian semua ketika sampean terburu-buru? Apa yang kalian lakukan ketika di depan kalian semua ada orang tua? Ayo, siapa? Saya Pak.
Silakan. Kalau kita terburu-buru, kita harus minta izin kepada orang tua tersebut. Kalau kita tidak terburu-buru, kita sebaiknya menunggu orang tua tersebut. Betul? Betul. Anak-anak, setelah tadi membahas tentang pelajaran kemarin, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang adab berpakaian dan juga berhias. Nah, jadi tujuannya apa sih? Kita belajar akidah akhlak. Tujuannya supaya kita bisa menerapkan akhlak kita ketika kita berada di rumah, bisa membiasakan kita dalam berakhlak yang baik. Nah, dalam pakaian kita, apalagi kalian semua adalah seorang wanita, maka harus bisa menjaga tentang pakaian dalam berhias dan lain sebagainya. Itu tujuannya kita belajar, yaitu untuk menerapkan akhlak, untuk membiasakan akhlak yang baik, nah, supaya kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Kenapa? Dalam berakhlak, sebelum kita menuntut ilmu, belajar ilmu, maka akhlak harus kita dahulukan. Ada suatu makalah, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Harus mendahulukan adab, baru kita belajar ilmu. Tetap semangat dalam pembelajaran. Nah, meskipun dalam keadaan kurang enak badan dan lain sebagainya, yang namanya menuntut ilmu harus tetap kita utamakan. Tetap semangat dalam menggapai cita-cita apapun. Nah, ada masalah apapun, tidak usah dipikirkan di rumah apa. Nah, yang penting kalian semua harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, terutama dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan membagi 4 kelompok. Nah, untuk anak-anak, untuk pembelajaran kali ini tentang adab berpakaian dan berhias ya. Anak-anak harus mengamati video dan juga gambar. Nah, sampai amati, kalau ada suatu permasalahan, nanti sampai tanyakan. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Apapun permasalahan itu nanti sampai kalian semua tanyakan. Silakan amati video dan juga gambar ini. Anak-anak, setelah kalian semua mengamati video dan juga gambar tentang adab berpakaian dan berhias, silakan kalau ada suatu permasalahan, silakan ditanyakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Kenapa ketika wanita dalam masa iddah tidak boleh berhias? Nah, ini ada pertanyaan, kenapa wanita dalam masa iddah ini tidak boleh berhias? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Nah, dari kelompok 4, silakan. Karena dalam masa itu adalah masa berkabung, maka seorang wanita sebaiknya tidak berhias terlebih dahulu karena masih dalam masa berkabung. Betul? Untuk sekarang pertanyaan, ada yang tanyakan? Tadi sudah tanyakan dari kelompok 3, yang jawab kelompok 4. Sekarang ada yang tanyakan? Silakan. Saya Pak. Ya, dari kelompok 2.
bagaimana cara kita menyikapi fenomena-fenomena saat ini yang ada di TikTok? Nah, bagaimana cara kita menyikapi sekarang TikTok kan banyak fenomena TikTok sekarang. Nah, ayo, ada yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan dari kelompok 1. Kalau menurut kelompok saya boleh meniru yang positif. Dalam TikTok itu tidak hanya tentang wanita-wanita yang berpakaian ketat, tapi juga ada yang berpakaian Islami. Jadi kita itu ambil yang positif saja. Tepuk tangan. Anak-anak, tadi sudah kita sesi tanya jawab tentang pertanyaan dari kelompok 1 yang jawab kelompok 2 atau kelompok 4 yang jawab kelompok 3. Nah, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Nah, tadi kalian sudah mengamati apa tentang yang ada di video dan gambar. Nah, kalian semua diskusikan. Nah, diskusikan pada kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok 1. Gimana kalau kita tuh berpakaian tapi niatnya tuh pamer? Menurut pendapat saya, tergantung orangnya yang berpakaian. Maksudnya tergantung hatinya mau pamer atau Ayo, gimana kelompok 2? Sekarang ini teman-teman, kita harus bisa menghadapi yang namanya TikTok ya. Kita harus bisa milih yang baik kita ikuti, yang buruk kita tinggal. Misal kayak ada kan di TikTok gak hanya ada video-video joget-joget aja kan, ada video seperti yang dari muslimah gitu kan, kita bisa meniru dari sananya gitu. Jadi intinya harus diambil yang positif saja. Ya. Silakan dilanjut. Ini kelompok berapa ini? Bagaimana sikap kita jika ada teman kita yang berpakaian tak sesuai dengan adab adat dan yang diajarkan? Sebagai teman, kita harus mengingatkan sesama. Gimana? Caranya gimana? Ayo. Caranya tadi. Jadi kalau kita sebagai teman itu sebaiknya kita mengingatkan. Jika kita tidak ingin teman kita sakit hati dengan ingatan kita, jadi kita mengingatkan dengan baik-baik. Gitu. Ya. Ini kelompok 4. Teman-teman, kita harus membiasakan adab berpakaian yang menutup aurat dan secara Islami tidak boleh terlalu menonjol, tidak boleh terlalu membuka, terus tidak boleh terlalu berpakaian ketat, tidak boleh terlalu terbuka auratnya. Terus kalau berpakaian itu harus, kalau pakai rok harus sampai mata kaki. Terus kalau lengan tidak boleh di sini terlalu tinggi dan lain sebagainya. Tadi kita sudah diskusi. Nah, sekarang waktunya apa? Untuk presentasi. Nah, silakan presentasikan. Kita mempresentasikan 2 kelompok. Sekarang kelompok yang pertama. Silakan. Di sini kita akan menjelaskan tentang adab berhias. Saya akan menjelaskan pengertian adab berhias terlebih dahulu. Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias telah menjadi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkat peradaban dan tingkat sosial masing-masing. Berhias dalam ajaran Islam bertujuan untuk ibadah dan mencari ridho Allah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan adalah usaha memperelok diri dengan berpakaian atau yang lainnya yang indah-indah, berdandan dan mempercantik diri. Dan secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai usaha. Contohnya seperti bermake up, memakai perhiasan, dan lain sebagainya.
Dan pada hakikatnya berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dasar-dasar Islam. Ya, jadi berhias itu apa sih tujuan berhias? Untuk memperindah diri kita. Tapi kita juga tidak boleh berlebihan. Ketika kita memakai perhiasan, kita tidak boleh berlebihan. Hanya untuk sekedar memperindah diri kita. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Sekarang teman-teman ada yang ditanyakan dari kelompok 1, silakan. Saya Pak, Ayo silakan. kalau kita punya perhiasan banyak, alangkah baiknya gimana? Atau kita pakai semuanya atau kita standarnya saja? Nah, silakan. Gini, alangkah baiknya itu kita cuma pakai secukupnya aja. Kan tidak semua orang itu memandang kita itu positif saja, itu mesti ada yang negatifnya. Jadi kita tuh itu loh, makanya itu cuma secukupnya aja. Tidak semua orang itu memandang kita itu positif. Ya, ya. Tepuk tangan lagi. Anak-anak tadi sudah presentasi dari kelompok 1. Jadi untuk kelompok 2 ini nanti akan mempresentasikan. Silakan. Kami di sini akan menjelaskan tentang adab berpakaian. Jadi, pakaian dalam bahasa Arab disebut thiyab atau saub karena dasarnya adalah untuk dipakai dan fungsinya adalah untuk menutup aurat. Dalam istilah Jawa dikenal sebagai sandang dan bermanfaat untuk melindungi tubuh. Dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min warqil jannah. Al-ayah yang artinya tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Di sini dapat kita ketahui bahwa pakaian sudah ada sejak zaman Nabi Adam dahulu di surga. Beriring dengan berjalannya zaman, sudah banyak sekali jenis pakaian-pakaian wanita seperti gamis, long dress, kebaya, dan masih banyak lagi pakaian-pakaian wanita yang kita ketahui. Jadi kita sebagai muslim sebaiknya kita memilih dan memilah tentang busana-busana yang pantas kita pakai. Jadi tidak usah memakai pakaian yang ketat, menyamai pakaian laki-laki, dan menyamai busana khusus non-muslim. Cukup pantas dan sederhana saja. Tepuk tangan dulu. Sekarang ditanyakan, ada yang tanya untuk kelompok 2. Saya Bapak. Ya, silakan. Jadi gini, bolehkah seorang wanita memakai pakaian yang menyerupai laki-laki? Nah, bolehkah seorang wanita memakai pakaian yang menyerupai laki-laki? Dijawab dari. Saya jawab, jawabannya adalah tidak boleh. Karena tidak sesuai dengan syariat Islam, juga telah disebutkan karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang pantas dipakai oleh seorang muslimah. Itu juga termasuk tanda-tanda akhir zaman juga. Sekali lagi tepuk tangan. Anak-anak, sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas. Nah, semuanya sudah ya, lembar LKP ini sudah semua ya. Nah, sekarang kerjakan halaman 97. Di situ ada soal, sampai kerjakan sekarang. Anak-anak, kita sudah melakukan pembelajaran tentang akhlak berpakaian dan berhias. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dalam berpakaian kita harus mengerti, harus tahu tentang batas-batasan dalam berpakaian dan berhias. Dalam berpakaian
seorang wanita tidak boleh berpakaian seperti seorang laki-laki. Begitu juga seorang laki-laki tidak boleh berpakaian menyerupai perempuan. Dalam Islam sudah diatur semuanya. Adab-adab berpakaian, berhias, dalam berhias juga tidak boleh menor. Boleh sampai pakai bedak boleh, tapi jangan terlalu. Atau ketika sangat pakai perhiasan, silakan boleh, tapi jangan mentang-mentang punya banyak dipakai semua. Nah, jangan dipakai ala kadarnya saja. Cincin silakan jangan pakai. Nah, jadi untuk materi dalam adab berpakaian dan berhias silakan saya cari di internet, silakan di buku-buku yang lain, silakan. Yang penting masih ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang adab berpakaian dan berhias. Jadi pembelajaran ini tidak harus dengan buku kita, dengan yang ada di video tadi. Silakan sampai bisa cari untuk menambah suatu wawasan dalam adab berpakaian dan berhias. Jadi untuk tugas di rumah ini ya, untuk tugas di rumah kalian semua untuk pertemuan depan harus bisa menghafalkan doa atau dalil-dalil dari adab berpakaian dan juga berhias. Ketika doa begini dalam buku di situ, besok pertemuan depan kita langsung kita langsung hafalan, yaitu tentang doa atau dalil-dalil tentang berpakaian dan berhias. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang keteladanan Sayyidah Fatimah Zahra. Ini untuk pertemuan yang akan datang. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Anak-anak, untuk mengakhiri dari pembelajaran ini, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.